Hai semuanya, welcome back with me Tanofriana. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat tadi di thumbnail, aku bakalan sharing ke kalian tentang bagaimana sih caranya untuk mendapatkan poin saat dosen sedang presentasi di depan kelas. Nah, buat kalian yang sedang penasaran atau pengen tahu sih bagaimana caranya untuk dapatkan poin, bagaimana tips dan triknya, yuk tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui nih, dosen itu ada berbagai macam metode dalam penyampaian materi. Nah, yang pertama itu ada banyak dosen yang dalam penyampaian materi, mereka itu memiliki buku panduan tertentu. Jadi biasanya itu mahasiswa sarankan untuk memiliki buku panduan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran selama satu semester tersebut. Dan yang kedua, ada juga beberapa dosen yang saat pertemuan pertama mereka membagikan materi-materi yang akan diajarkan selama satu semester melalui soft file. Jadi materi tersebut akan di-share ke seluruh kelas, baik itu melalui email ataupun melalui grup WhatsApp. Selanjutnya yang ketiga nih, ada juga dengan cara melakukan praktikum. Jadi ada beberapa materi yang memang di dalamnya itu kita dituntut untuk praktek secara langsung. Selanjutnya yang keempat ini itu banyak banget dosen yang melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan presentasi. Nah, di sini aku akan lebih menekankan proses presentasi yang memang materinya belum di-share sebelumnya. Jadi kita belum tahu hari ini dosen akan menerangkan materi tentang apa. Semuanya super mendadak dan pada saat itu juga. Jadi kita nggak tahu sebelumnya, wah nanti pertemuan nanti dosen akan menerangkan materi apa ya gitu loh. Saat dosen sedang presentasi ya guys ya, kalian itu harus benar-benar memperhatikan apalagi di awal-awal jam presentasinya. Kenapa di awal-awal? Karena saat awal-awal dosen presentasi biasanya itu kita masih antusias, kita masih senang, kita masih happy, dan kita masih fokus. Nah, pada saat itulah kalian mempunyai kesempatan untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh si dosen. Kenapa sih di awal-awal kita harus fokus dan kita harus mencatat poin-poin penting? Nah, ini nanti akan saya uraikan setelahnya. Nah, seperti yang udah saya sampaikan tadi, bahwa kita itu harus paham betul apa yang disampaikan dosen saat awal-awal presentasi. Jadi ini dia fungsinya. Biasanya dosen di akhir presentasi itu akan mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang sudah beliau sampaikan tadi. Dan biasanya pertanyaan pertama dari dosen itu adalah pertanyaan paling gampang. Kenapa? Karena biasanya pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan materi awal-awal presentasi yang disampaikan oleh dosen. Kenapa tadi aku bilang sama teman-teman untuk selalu fokus, selalu mencatat poin-poin penting saat awal-awal dosen presentasi? Nah, disinilah kesempatan kalian untuk mencuri poin. Kalian bisa mengangkat tangan kalian dan menjawab pertanyaan dari dosen dengan percaya diri. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kalian bisa membantu dosen untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalian. Maksudnya gimana sih? Jadi pada saat dosen presentasi mungkin ada sebuah momen di mana teman kalian tertinggal slide-nya, tadi mau mencatat nggak sempet, ataupun teman kalian tidak mencatat poin penting yang disampaikan oleh dosen. Ada beberapa part yang memang teman kalian nggak paham. Nah, disinilah peran kalian. Saat kalian sudah paham atau kalian dilalah ya, kebetulan pas saat itu sudah mencatat poin-poin penting tadi, ternyata berkaitan dengan pertanyaan teman kalian. Di sini kalian bisa membantu dosen menjawab pertanyaan teman kalian sebisa mungkin. Jadi sebisa kalian aja, nggak usah dipaksakan. Karena nanti kalau ada yang kurang pasti akan ditambahi oleh si dosen, dan mungkin kalau ada yang keliru akan diluruskan. Yang ketiga adalah kalian harus mengusahakan untuk bertanya kepada dosen. Saat dosen sudah selesai presentasi, sebisa mungkin kalian mengajukan pertanyaan. Kenapa? Karena di sini adalah kesempatan kalian untuk dinotis oleh dosen tersebut dan juga dinotis sama teman-teman kalian. Nah, tadi adalah beberapa cara aku untuk mendapatkan poin saat dosen sedang presentasi. Kenapa aku bersemangat untuk mendapatkan poin? Karena poin itu sendiri bisa menunjang nilai kita nanti di akhir semester. So, buat teman-teman, semoga tips dan trik aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Semangat dalam belajarnya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share. Dadah!